Selamat malam, selamat datang kembali di podcast Jumat Malam. Malam ini, kita akan menelusuri sebuah kisah nyata dari Tanah Banten, tepatnya di sebuah pemakaman umum bernama TPU Kampung Kamadean, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Bukan sekadar kisah mistis yang diwariskan turun-temurun, melainkan sebuah fenomena yang mengejutkan masyarakat, menimbulkan keresahan, dan akhirnya menjadi pemberitaan nasional. Bayangkan sebuah pemakaman sunyi, di mana nisan-nisan berdiri berjejer. Dalam kegelapan malam, sebagian nisan tampak lebih besar. Ada yang diberi nama tokoh besar, bahkan dianggap keramat oleh orang-orang yang datang berziarah. Namun, apa jadinya jika makam itu ternyata palsu? Jika nisan itu hanyalah bangunan buatan, dibangun untuk menipu, bahkan digunakan untuk ritual pesugihan? Inilah yang ditemukan warga di TPU Kamadean, 31 makam keramat palsu lengkap dengan terowongan misterius yang diduga menjadi tempat ritual gaib. Malam ini, kita akan membedah fakta-faktanya, kronologinya, dan bagaimana kasus ini membuka mata kita tentang bahaya memperjualbelikan kesakralan. Di banyak daerah di Indonesia, makam keramat memiliki posisi yang istimewa dalam kehidupan masyarakat. Sejak berabad-abad lalu, ziarah ke makam orang suci, tokoh agama, atau leluhur yang dianggap memiliki karomah menjadi bagian dari tradisi. Orang datang dengan membawa doa, bunga, dan harapan akan keberkahan. Ada keyakinan bahwa melalui perantara arwah orang saleh, doa bisa lebih mudah terkabul. Namun, tradisi ini juga punya sisi lain. Tak jarang, makam keramat menjadi tempat orang-orang yang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar doa. Mereka berharap mendapatkan keberuntungan, kedudukan, bahkan kekayaan melalui cara gaib. Dari sinilah lahir istilah pesugihan, praktik meminta bantuan makhluk halus atau kekuatan supranatural demi memperoleh harta. Salah satu contoh paling terkenal adalah Gunung Kawi di Jawa Timur, di mana banyak orang datang dengan niat pesugihan. Di sana, makam tokoh yang dihormati berubah menjadi pusat ritual dengan persembahan, sesaji, hingga tirakat tertentu. Fenomena ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara ziarah yang tulus dan praktik yang menyimpang. Makam keramat lalu menjadi simbol ambivalen, di satu sisi tempat sakral penuh doa, di sisi lain bisa berubah menjadi arena transaksi gaib. Itulah sebabnya masyarakat mudah terpengaruh bila ada kabar tentang makam baru yang disebut keramat. Nama besar yang dipasang pada nisan, cerita yang dibungkus mistik, dan janji kekayaan instan membuat orang percaya tanpa memeriksa kebenarannya. Inilah latar penting yang perlu dipahami sebelum kita membahas fenomena di TPU Kampung Kamadean, Banten. Kasus 31 makam palsu yang menghebohkan itu tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari tradisi panjang keyakinan terhadap makam keramat, lalu dimanfaatkan oleh oknum yang tahu betul bagaimana memanfaatkan kepercayaan masyarakat. Kisah ini bermula di sebuah desa di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Di desa itu terdapat sebuah pemakaman umum bernama TPU Kampung Kamadean. Pada awalnya, pemakaman ini sama seperti pemakaman lain, sederhana, sunyi, dengan beberapa makam lama yang dirawat oleh keluarga almarhum. Salah satunya, sekitar tahun 2018, mulai dianggap sebagai makam keramat oleh sebagian warga. Sejak itu, TPU Kamadean mulai menarik perhatian lebih besar. Namun, beberapa tahun kemudian, situasi berubah drastis. Warga mulai melihat bahwa jumlah makam keramat di area itu bertambah dengan cepat. Bukan hanya satu atau dua, tetapi puluhan. Hingga akhirnya diketahui ada 31 makam keramat dengan nisan-nisan rapi yang memuat nama besar tokoh-tokoh tertentu. Padahal, warga sekitar tidak pernah mendengar ada tokoh agama atau leluhur yang dimakamkan di sana. Lebih mengejutkan lagi, makam-makam itu bukan makam biasa. Batu nisannya terbuat dari bata hebel, dipasang rapi, dan diberi tulisan nama seperti Syekh Antaboga, Pajajaran, Nyimas Ratu Gandasari, Prabu Tajimalela, Ratu Sunda Galuh, Nyai Sangketa, dan beberapa nama lain yang terdengar agung.
Nama-nama tersebut memang dikenal dalam sejarah dan legenda, tetapi asal-usulnya jelas bukan dari kampung Kamadean. Hal ini semakin menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Warga akhirnya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat muncul begitu banyak makam, keramat, dengan nama tokoh besar? Dari mana asal cerita tentang kesakralan makam itu? Kenapa semuanya seakan muncul tiba-tiba, tanpa saksi sejarah atau catatan masyarakat lokal? Di tengah tanda tanya itu, muncul satu nama, Suhada, seorang pria asal Karawang, Jawa Barat. Disebut-sebut dialah yang membangun makam-makam itu. Suhada memiliki kerabat di desa Seuat, sehingga ia bisa tinggal di sana dan leluasa melakukan aktivitasnya. Tak hanya membangun makam palsu, Suhada juga dilaporkan menggali sebuah goa atau terowongan di area TPU. Goa ini diduga menjadi bagian dari ritual yang dijalankan di sana. Seiring waktu, kabar tentang makam keramat di TPU Kamadean menyebar. Orang-orang dari luar daerah mulai berdatangan, tertarik oleh cerita tentang keberkahan dan pesugihan. Ada yang datang malam hari, membawa sesaji, membaca doa-doa dengan cara tertentu. Warga yang melihat mulai curiga bahwa makam itu sengaja dipalsukan untuk mengundang peziarah dengan tujuan tertentu, entah keuntungan finansial, entah praktik pesugihan. Ketika kecurigaan semakin kuat, keresahan warga pun meningkat. Beberapa tokoh agama menyebut apa yang terjadi sebagai penyimpangan, bukan hanya karena makam itu palsu, tapi juga karena ada indikasi praktik ritual gaib yang menyimpang dari ajaran agama. Kabar bahkan menyebut Suhada dan kelompoknya tidak menjalankan salat Jumat maupun puasa Ramadan, sehingga semakin memicu tuduhan adanya aliran sesat. Puncaknya terjadi pada tanggal 2 Juni tahun 2025, ketika warga, tokoh agama, MUI setempat, dan Muspika Kecamatan Petir mengadakan musyawarah di kantor camat. Dalam rapat itu diputuskan bahwa makam-makam keramat di TPU Kamadean harus dibongkar karena dianggap meresahkan. Keputusan ini tidak mudah, karena sebagian warga masih takut bila membongkar makam akan membawa bala. Namun, demi ketertiban, akhirnya disepakati pembongkaran. Hari itu, suasana TPU Kamadean mencekam. Warga berkumpul menyaksikan pembongkaran 31 makam. Satu persatu nisan palsu dihancurkan, bata hebel dipukul hingga runtuh. Tanah digali, dan terbukti makam itu kosong, tak ada jasad di dalamnya. Fakta ini sekaligus menguatkan bahwa makam tersebut hanyalah rekayasa manusia. Polisi yang hadir di lokasi memasang garis polisi, polis line, di area yang dianggap mencurigakan, terutama di sekitar goa. Penyelidikan terhadap Suhada pun dilakukan. Sayangnya, pada saat itu Suhada sudah tidak terlihat lagi di kampung, sehingga posisinya menjadi buronan. Peristiwa pembongkaran itu kemudian menjadi berita besar, tidak hanya di Banten, tapi juga di tingkat nasional. Banyak media memberitakan fenomena 31 makam keramat palsu yang dijadikan tempat pesugihan. Bagi sebagian orang, ini adalah kisah mistis. Bagi yang lain, ini adalah bentuk penipuan spiritual. Namun, bagi warga, ini adalah pengalaman nyata yang meresahkan kehidupan sosial dan keagamaan mereka. Dengan demikian, kronologi TPU Kamadean bukan hanya tentang makam yang palsu, tetapi juga tentang bagaimana kepercayaan masyarakat bisa dimanipulasi, bagaimana ketakutan bercampur dengan keyakinan, dan bagaimana akhirnya masyarakat harus mengambil sikap tegas untuk menghentikan praktik yang dianggap menyesatkan. Dalam kasus TPU Kampung Kamadean, nama Suhada menjadi pusat perhatian. Ia disebut sebagai sosok yang membangun 31 makam keramat palsu itu. Menurut keterangan warga, Suhada bukanlah orang asli Banten, melainkan berasal dari Karawang, Jawa Barat. Hubungannya dengan desa Seuat, tempat TPU Kamadean berada, adalah karena ia memiliki kerabat di sana. Koneksi inilah yang membuatnya bisa tinggal cukup lama dan menjalankan aktivitas tanpa langsung dicurigai. Suhada bukan hanya membangun makam-makam dengan nisan yang menampilkan nama tokoh besar,
tetapi juga dilaporkan menggali sebuah goa atau terowongan di area pemakaman. Goa ini menambah kesan mistis sekaligus menimbulkan dugaan bahwa ada aktivitas ritual yang disembunyikan dari pandangan masyarakat umum. Goa yang gelap, sempit, dan dibangun di tanah wakaf pemakaman tentu bukanlah hal yang biasa. Bagi warga, kehadiran Suhada semakin mencurigakan ketika mereka mulai mendengar kabar bahwa ia menyebarkan ajaran yang dianggap menyimpang. Disebut-sebut, ia tidak melaksanakan kewajiban agama seperti salat Jumat maupun puasa Ramadan. Hal ini memperkuat dugaan adanya aliran sesat di balik pembangunan makam keramat palsu tersebut. Ketika isu semakin ramai, Suhada menghilang dari peredaran. Hingga saat pembongkaran 31 makam pada tanggal 2 Juni tahun 2025 dilakukan, sosok ini tidak lagi terlihat di kampung. Aparat menyatakan masih menyelidiki keberadaannya. Warga meyakini bahwa ia sengaja kabur setelah tahu aktivitasnya terbongkar. Dengan demikian, Suhada bukan hanya dianggap sebagai pembuat makam palsu, tetapi juga tokoh yang merusak ketenangan warga dengan praktik spiritual yang menyimpang. Nama ini akan selalu dikaitkan dengan fenomena TPU Kamadean, menjadi simbol bagaimana seseorang bisa memanfaatkan kepercayaan masyarakat demi kepentingan pribadi maupun tujuan gaib. Ketika 31 makam keramat palsu di TPU Kamadean terbongkar, satu pertanyaan besar pun muncul, untuk apa semua itu dibangun? Jawaban yang paling sering muncul dari warga maupun aparat adalah satu, pesugihan. Pesugihan, dalam pengertian umum, adalah praktik mencari kekayaan dengan cara gaib. Orang yang terlibat biasanya melakukan perjanjian dengan makhluk halus, memberikan tumbal, atau menjalankan ritual tertentu dengan harapan mendapat harta berlimpah. Di Indonesia, praktik ini memiliki banyak versi. Ada yang memelihara tuyul, ada yang melakukan tirakat di gunung, ada pula yang berziarah ke makam keramat dengan syarat-syarat khusus. Di TPU Kamadean, indikasi ke arah pesugihan muncul dari dua hal utama. Pertama, keberadaan makam palsu dengan nama tokoh besar, dan kedua, adanya goa atau terowongan yang dibangun di area pemakaman. Makam dengan nama keramat bisa menjadi daya tarik bagi orang-orang yang ingin mencari jalan pintas menuju kekayaan. Mereka percaya bahwa nama besar pada nisan menandakan adanya energi gaib yang kuat. Padahal, semua itu hanyalah rekayasa. Goa atau terowongan menambah dimensi mistis yang lebih dalam. Dalam banyak tradisi, goa sering dianggap sebagai pintu menuju alam lain, tempat bertapa, atau lokasi bertemu makhluk gaib. Tidak heran bila warga menduga bahwa goa di TPU Kamadean sengaja dibangun sebagai ruang ritual pesugihan. Di sanalah mungkin orang-orang yang datang melakukan semedi, memberikan sesaji, atau membaca mantra-mantra tertentu. Bagi masyarakat, semua ini sangat meresahkan. Bukan hanya karena ada manipulasi terhadap tanah wakaf, tetapi juga karena pesugihan dianggap berhubungan dengan praktik sesat. Mereka percaya bahwa pesugihan selalu ada harga yang harus dibayar, bukan hanya tumbal harta, tapi bisa juga tumbal nyawa, bahkan dari keluarga pelaku sendiri. Cerita-cerita seperti ini membuat suasana TPU Kamadean semakin mencekam. Kabar juga beredar bahwa orang-orang yang datang ke TPU Kamadean tidak sekadar berziarah, melainkan melakukan ritual tertentu di malam hari. Ada yang membawa bunga 7 rupa, dupa, hingga ayam atau kambing sebagai sesaji. Walau tidak ada bukti yang terekam secara resmi, kesaksian warga yang melihat aktivitas mencurigakan di malam hari cukup memperkuat dugaan. Pada akhirnya, dugaan pesugihan inilah yang membuat warga semakin berani mengambil tindakan. Mereka merasa TPU yang seharusnya jadi tempat peristirahatan terakhir justru dipakai sebagai tempat transaksi gaib. Dan bagi masyarakat yang masih memegang nilai agama dan tradisi, hal ini tidak bisa dibiarkan. Maka, pembongkaran 31 makam palsu itu bukan hanya soal membersihkan area pemakaman, melainkan juga simbol perlawanan terhadap praktik pesugihan yang merusak keyakinan. TPU Kamadean kini tercatat sebagai salah satu contoh nyata bagaimana pesugihan bisa menyusup ke ruang-ruang yang semestinya sakral,
bahkan dengan cara memalsukan makam. Ketika kecurigaan terhadap makam keramat palsu semakin menguat, warga kampung Kamadean tidak bisa lagi tinggal diam. Rasa resah bercampur marah mulai tumbuh, apalagi ketika isu pesugihan dan aliran sesat dikaitkan dengan aktivitas di TPU itu. Para tokoh agama setempat melihat situasi ini sebagai ancaman serius terhadap akidah dan ketertiban sosial. Langkah awal yang dilakukan adalah musyawarah desa, warga, tokoh agama, perwakilan Majelis Ulama Indonesia, MUI, serta musyawarah pimpinan kecamatan, Muspika. Petir berkumpul di kantor camat. Rapat yang berlangsung pada tanggal 2 Juni tahun 2025 itu menjadi titik balik. Dari pertemuan itu, disepakati bahwa 31 makam keramat palsu di TPU Kamadean harus segera dibongkar. Keputusan ini tidak mudah. Ada sebagian warga yang masih dihantui ketakutan mistis. Mereka khawatir, jika makam yang dianggap keramat dibongkar, bala atau kutukan akan menimpa desa. Namun, dengan keyakinan bahwa makam tersebut hanyalah rekayasa, tokoh agama meyakinkan warga untuk berani. Rasa resah yang sudah terlalu lama akhirnya berubah menjadi keberanian kolektif. Hari pembongkaran tiba, suasana TPU Kamadean saat itu dipenuhi ketegangan. Puluhan warga berkumpul, sebagian menonton, sebagian ikut serta merobohkan nisan. Satu persatu, batu nisan yang terbuat dari bata hebel dihantam hingga hancur. Tanah di bawahnya digali, dan terbukti tidak ada jasad manusia. Makam itu kosong, hanya tanah biasa yang ditutupi struktur buatan. Momen itu menjadi bukti nyata bahwa kekhawatiran warga tidak salah. Selama ini mereka ditipu oleh penampilan makam keramat yang sebenarnya palsu. Fakta ini memunculkan campuran emosi, lega karena terbongkar, tetapi juga marah karena kesucian TPU dipermainkan demi kepentingan tertentu. Di lokasi pembongkaran, aparat kepolisian turut hadir. Mereka memasang garis polisi, polis lain, di sekitar area yang dianggap mencurigakan, khususnya goa yang diduga dipakai untuk ritual pesugihan. Penyidik kemudian menyatakan akan melanjutkan proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Nama Suhada kembali disebut, meski ia sendiri sudah tidak terlihat di kampung. Setelah pembongkaran selesai, TPU Kamadean kembali sunyi. Nisan-nisan palsu sudah tidak ada lagi. Hanya tanah bekas galian dan sisa puing yang menjadi saksi bahwa pernah ada upaya memanfaatkan makam untuk tujuan gaib. Warga bersepakat untuk membersihkan kembali area tersebut, menjaga agar tidak ada lagi pihak yang memanfaatkannya. Pembongkaran ini menjadi berita besar. Media nasional menyorot fenomena 31 makam keramat palsu yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga membuka mata publik tentang bagaimana manipulasi bisa terjadi di tengah kepercayaan masyarakat. Bagi warga kampung Kamadean, peristiwa ini akan selalu diingat sebagai momen ketika mereka berani melawan, membersihkan TPU dari kebohongan, dan menegaskan kembali kesucian tanah wakaf. Meski pembongkaran sudah dilakukan dan fakta bahwa makam-makam itu kosong sudah terbukti, bayangan misteri tetap menyelimuti TPU Kamadean. Bagi sebagian warga, ada hal-hal yang sulit dijelaskan dengan logika semata. Mereka yang pernah datang malam-malam ke area pemakaman mengaku merasakan hawa dingin yang tidak biasa, seolah ada sesuatu yang ikut mengawasi dari balik pepohonan dan nisan. Ketika nisan-nisan palsu dihancurkan, beberapa warga mengatakan mereka mendengar suara aneh, seperti bisikan atau desahan yang datang entah dari mana. Ada pula yang merasa bulu kuduknya berdiri ketika goa ditemukan di tengah TPU. Goa yang gelap dan sempit itu seakan menjadi simbol pintu masuk ke dunia lain, tempat orang-orang berani melakukan ritual yang tidak bisa dibenarkan. Cerita lain datang dari mereka yang pernah melihat orang asing mendatangi TPU pada malam hari sebelum pembongkaran. Mereka tidak sekadar berdoa, melainkan membawa sesaji dan duduk lama di dekat makam yang dianggap keramat. Ada yang menyalakan dupa, ada yang berkomat kamit membaca sesuatu yang tidak dikenali. Bagi masyarakat yang menyaksikan dari kejauhan,
Adegan itu menambah aura horor dari TPU Kamadean. Pertanyaan besar pun menggantung, meski makamnya palsu, apakah benar-benar tidak ada energi yang terbangun dari ritual-ritual itu? Sebagian warga percaya bahwa setiap kali ada sesaji, doa, dan keyakinan yang disalurkan, bisa jadi ada makhluk gaib yang datang menyambut. Mungkin bukan arwah tokoh besar yang namanya tertulis di nisan, tetapi entitas lain yang justru berbahaya. Karena itu, TPU Kamadean kini bukan hanya diingat sebagai lokasi kasus penipuan spiritual, tetapi juga sebagai tempat yang menyimpan cerita-cerita horor. Orang lewat malam hari memilih mempercepat langkah, enggan menoleh ke arah makam. Bahkan setelah makam-makam palsu dihancurkan, rasa takut masih melekat, seolah ada jejak gaib yang tidak bisa dihapus begitu saja. Malam ini, kita telah menelusuri fakta dari TPU Kampung Kamadean di Serang, Banten. Sebuah kisah nyata tentang 31 makam keramat palsu yang akhirnya dibongkar, karena terbukti hanyalah rekayasa di atas tanah wakaf. Dari awal kemunculannya sekitar 2018, hingga pembongkaran pada tanggal 2 Juni tahun 2025, kasus ini menunjukkan betapa kepercayaan masyarakat terhadap makam keramat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang salah, bahkan sampai diduga digunakan untuk praktik pesugihan. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa tidak semua yang tampak keramat benar-benar suci. Ada yang dibangun untuk menipu, ada yang dipakai untuk ritual menyimpang. TPU Kamadean menjadi pelajaran penting. Kita harus kritis, tidak mudah percaya, dan menjaga agar tempat pemakaman tetap menjadi ruang penghormatan, bukan arena transaksi gaib. Di balik semua ini, ada pesan moral yang dalam. Kekayaan yang dijanjikan melalui jalan gaib selalu membawa risiko, baik secara sosial, spiritual, maupun psikologis. Mungkin benar bahwa makam palsu itu kini sudah runtuh, tetapi bayangan misterinya masih terasa hingga sekarang. Selamat malam, sampai jumpa kembali di podcast Jumat malam berikutnya. Ingatlah, tidak semua nisan membawa doa. Sebagian bisa jadi hanyalah tipuan atau pintu bagi sesuatu yang lain.